Oke guys, ini motor Scoopy yang terbengkalai nih, karena ini sudah berapa minggu ini dongkrak ya, bukan mingguan lagi, mungkin bulanan ya. Jadi karena katanya si anak saya sih nggak ada apinya ya. Coba kita akan telusuri, cari titik apinya ada di mana. Nanti saya akan saya oprek, mau kita cari. Karena motor ini sudah lama ya nggak dipakai, sayang banget. Karena ya nggak tahu ya, mungkin mau dibawa bengkel karena sudah ada satunya. Biasanya seperti ini, kalau masih ada motor yang jalan, motor yang rusak tidak dibaiki guys, sama seperti saya ya. Saya sendiri motor satu bisa, yang satunya tidak saya baiki, tapi sudah saya baiki dulu. Juga ini juga dongkrak juga lama ya. Nanti kita oprek, cuman ini saya akan oprek yang Scoopy-nya dulu ya, karena ini nggak ada api katanya ya. Nanti kita akan cari apinya, misalnya nanti ketemu apinya ya, tinggal kita isi bensin ya. Nanti kita cek ya, karena katanya tadi nggak ada bensinnya gitu ya katanya ya. Ada bensinnya, masih ada ya, cuman nggak hidup ya. Coba kita mundurkan dulu motor trailnya, mau kita keluarkan motor Scoopy-nya. Oke, sekarang Scoopy-nya sudah kita parkir ya ke depan rumah. Dan ini juga motor juga terbengkalai guys ya, mobilnya juga terbengkalai, tidak hidup juga, tapi masih kita pesankan alatnya ya dari Tokopedia. Mungkin tanggal 19 perkiraan datang spare partnya. Dan sekarang yang penting ini ya, Scoopy yang mau kita perbaiki. Dan sekarang mau kita oprek, kita telusuri dari busi ya, busi pengapian dari busi apakah ada atau tidak. Jadi ini pertama yang kita kerjakan, mau kita bongkar aja dulu ya. Jadi seluruh perkabelannya semuanya biar kelihatan. Ini mau kita bongkar dulu semuanya. Nanti kita cek satu persatu kabelnya ya. Kita urut mulai dari pengapian busi, terus dari CDI, dan pokoknya kalau motor biasa CDI gitu ya. Tapi kalau untuk Matic saya masih kurang paham untuk jalurnya melewati apa saja, karena saya juga baru ini pertama kali nangani untuk Matic ya. Kalau motor biasa sih sudah kerjaan saya hari-hari, tapi kalau ini untuk jenis Matic saya masih belajar ya. Nanti kita belajar bersama-sama bagaimana kita cara mencari kelistrikannya, mulai kelistrikan dari nol, mulai dari busi, lalu busi melewati kuil, setelah kuil biasanya apa-apa gitu ya, lalu yang terakhir ke jalur spool ya. Langsung kita telusuri. Oke, yang pertama kita cek akinya ya. Akinya apakah ada stromnya atau tidak. Iya, akinya sangat-sangat bagus ya, karena di sini akinya tegangannya yaitu 12,5 ya, sangat-sangat bagus. Tapi di sini kita perhatikan, setelah kita nyalakan kontaknya, on kontak, semuanya tidak berfungsi ya. Starter nggak berfungsi, bel tidak berfungsi, semuanya tidak berfungsi. Dan saya curiga dari kelistrikan ini ya, permasalahannya dari kelistrikannya. Mungkin ada konslet atau ada apa, nggak tahu juga. Kalau konslet kayaknya enggak ya. Yang pertama kita cek adalah sikringnya di sini ya. Sikringnya kita cek dulu. Nah, sikringnya ada di sini. Nanti ada sikring yang lain lagi ya. Nanti kita cek sikringnya di sini apakah ada apinya atau tidak, ada stromnya atau tidak. So, kita perhatikan ya, apinya bagus. Kita cek sikringnya apakah tegangannya keluar dari aki. Di sini ya, kita cek di sini ada. Nah, ini keluar nggak ada ya dari sikring ini ya. Nah, sini ada, keluarnya tidak ada. Satunya, sikring satunya kita cek lagi. Ini nol. Ini nol ya. Nggak tahu nih sikring ini seperti apa. Coba kita cabut salah satu sikringnya. Nah, ini sikringnya ya. Kita perhatikan sikringnya ada gosong di bagian depan dalam ya. Perhatikan, ada gosong di bagian dalamnya. Coba kita ukur menggunakan buzzer tip. Pakai buzzer ya. Nah, ini harusnya bunyi. Tidak bunyi guys ya. Jadi kalau sikring ini tidak nyambung, artinya yaitu biasanya ada jalur konslet ya.
Jadi bagaimana cara ngatasinya? Jadi kita gunakan lampu ya, lampu untuk ini, untuk menyambungkan jalur ini. Jangan langsung pakai sekring. Kalau pakai sekring nanti putus lagi sekringnya. Jadi kita gunakan lampu DC. Kita akan siapkan dulu lampu DC-nya. Oke, alat yang kita gunakan ya lampu seperti ini ya. Dan ini contohnya untuk mengetes aki dulu. Akinya apakah menyala? Oke ya, nyala akinya. Lalu ini untuk penggantinya sikring ya. Untuk penggantinya sikring di sini. Kita selipkan di sikring-sikring di sini apakah nanti indikator menyala setelah kita pasang lampu ini atau lampunya menyala. Apabila lampu ini menyala berarti ada jalur yang konslet ya. Oke, ternyata menyala ya. Nah, dan saya mendengarkan ada ratingnya nyala ya, lampu sennya nyala. Tapi di sini lampu sen tidak nyala. Ada suara lampu sen nyala, tapi sennya di sini tidak nyala. Coba kita cek belnya ya. Belnya juga tidak menyala. Nah, ini di sini tanda lampu sennya hidup. Cuman di bagian samping dan kanan tidak ada lampu sen sama sekali. Coba kita pakai lampu sen yang lain. Kita off kan. Ini lampu sen kita off kan ya. Sekarang double starternya. Double starternya juga tidak menyala guys. Dan sekarang coba kita hidupkan guys ya. Kita starter aja. Apakah menyala ya? Tapi saya masih menggunakan lampu. Nah, sekarang kita cek jalur bensinnya. Apakah bensinnya masih bisa? Kurasa bensinnya masih ya, masih cukup ya. Dan sekarang kita cek, kalau kita cek karburatornya di dalam nih guys ya. Oke ya, kita cari dulu karena di sini untuk kelistrikannya sudah ngalir, cuman saya masih menggunakan lampu ya. Apakah lampu ini bisa menghidupkan motor atau tidak? Saya akan coba. Kalau ini lampu ini menyala, artinya ada konslet ya. Ada konsleting. Kita cari aja konsletingnya ada di mana. Jadi kita harus membuka ini semuanya. Kita cari konsletnya di mana. Masalah tadi ada tanda-tanda lampu sennya nyambung, ternyata tidak nyambung lagi ya. Tidak bekerja lagi lampu sennya. Nah, ini juga ada tanda-tanda belnya hidup ya, atau dikarenakan tegangannya yang drop. Sekarang coba sambil kita tes guys. Oke guys, ternyata menyala ya motornya ya. Coba masalahnya sepele ya. Tapi kurasa motor ini juga ada konslet ya. Nanti kita akan cari konsletnya. Karena tadi ada lampu sempat menyala. Tapi ini sudah bisa ya. Oke. Tapi kurasa masih ada konslet ya. Karena sekring sempat putus, itu artinya ada konslet ya. Coba kita matikan. Kalau lampu mati berarti aman ya. Tadi saya curiga konsletnya ada di daerah sini teman-teman ya. Di daerah Jadi konsletnya ada di daerah ini ya. Daerah sen. Daerah lampu sen di sini ada konslet ya. Kurasa seperti itu. Ada konslet di bagian lampu sen. Nah, ini langsung nyala terus ya. Ini lampunya menyala terus. Ini ya. Kalau lampu menyala, ini artinya itu ada konsletnya. Dan coba ya kita sambungkan pakai
pakai timah dulu ya. Kalau timah ini kena panas dia akan putus ya. Kita sambungkan pakai timah dulu. Apakah dia nggak hidupnya lampu sen? Apakah dikarenakan saya menggunakan lampu, mungkin lampu sennya kurang kuat, saya akan coba pakai timah. Sekarang kita pasang timah ya, seperti ini kita masukkan, dan sekarang coba kita on-kan lagi, apakah konslet? Kayaknya nggak ada responnya. Oke ya, sudah on. Sekarang retengnya kita nyalakan. Iya ya, jadi penyebabnya adalah kurang kuat. Sekarang belnya kita coba. Nyala belnya ya. Belnya nyala guys. Dan sekarang starternya ya, starternya nggak nyala. Starternya ini switchnya guys, switchnya nggak nyambung ya starternya ya. Sekarang coba kita starter lagi. Mantap ya. Jadi motor sudah hidup kembali. Jadi tinggal kita ganti sekriknya hidup guys ya. Dan mungkin sampai di sini dulu ya tutorial sedikit ya buat memperbaiki motor Scoopy yang tidak ada api katanya. Tidak ada api yang memang semuanya tidak bekerja ya, mulai lampu indikator di sini tidak ada, semuanya tidak ada, ya nggak kerja ya. Sekarang setelah kita cek bagian sekriknya ternyata putus di bagian sekriknya, dan sekarang tinggal kita ganti sekring. Mantap guys ya. Mungkin sampai di sini dulu videonya, dan terima kasih yang menyaksikan video ini dari awal ke mudah-mudahan video yang saya sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa tongkrongi terus di channel ini. Di channel ini adalah tempat tutorial buat kalian semuanya. Mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih. Selamat menonton video saya berikutnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, comment, share. Terima kasih.